Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Insight Chamber. Kita lanjutkan lagi. Kita sudah sampai pada halaman 57, bentuk muka bumi. Ya. Wawasan. Di dunia terdapat 193 negara berdaulat yang diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ya. Dan 45 diantaranya merupakan negara kepulauan. Nah, termasuk Indonesia adalah negara kepulauan, ya. Nah, negara kepulauan yang lain ini saya ambilkan dari Wikipedia, ya. Nah, lebih detailnya bisa kita lihat di sini. Negara-negara kepulauan, archipelagic state. Ya. Ada Antigua dan Barbuda, ada Bahama, Cape Verde, Comoros, ada Dominican Republic, Fiji. Nah, kayak saya besarkan aja ya. Nggak terlalu detail tapi agak besar gini biar kelihatan. Ya, gini enak ya. Ada Comoros, ada Fiji, Grenada, ya, Caricao dan Petit Martinique, Indonesia tercinta. Ada Jamaika, Kiribati, Maldives, Marshall Island, Mauritius, Papua New Guinea, ya Papua New Guinea ya, Filipina, ada Saint Vincent dan the Grenadines, nah ini Sao Tome dan Principe, ada Seychelles, Solomon Island, ada Pulau Solomon. Pulau Solomon ini, nah ini hampir tenggelam karena global warming, karena dataran rendah. Nanti akan kita bahas juga ini ya. Trinidad and Tobago, Tuvalu dan Vanuatu. Jadi bahkan di Indonesia pun ada beberapa daerah di Jawa Tengah yang sudah mulai tenggelam. Jadi global warming ya, itu bukan hanya sekedar isu, memang benar-benar. Ya, kalian bisa ketik daerah di Jawa Tengah yang mulai tenggelam. Ya, jadi yang dulunya itu perkampungan sekarang sudah dipenuhi air. Jadi sudah air laut itu sudah masuk ke perkampungan. Tinggal satu orang yang masih bertahan di sana, tinggal di atas air. Jadi rumahnya ditinggalkan gitu. Jadi kita lanjutkan dulu aja. Oke. Nah, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Ya, jadi di sini jelas kelihatan warna hijau di sini paling besar Indonesia ya, yang lain kecil-kecil. Ya, di Indonesia paling besar negara kepulauan archipelagic state yang terbesar di dunia. Berikutnya adalah Madagaskar. Ya, Madagaskar dari sini, Madagaskar MG, Madagaskar. Terus kemudian Papua Nugini di sini. Ya, di ujungnya Papua ya. Yang dulu namanya Irian Jaya, sekarang bernama Papua, di ujungnya sini. Jadi dia dekat dengan Australia. Terus kemudian Jepang di sini, JP ini Jepang, ya. Kemudian Filipina di sini, di atasnya Indonesia, di atasnya Malaysia sedikit juga ini Filipina, daerah sini ya, Filipina. Selandia Baru ini di bawahnya Australia. Kita mengenalnya dengan nama New Zealand dan seterusnya ya. Tadi kita sudah bacakan. Indonesia juga menjadi negara dengan garis pantai terpanjang di dunia setelah Kanada. Nah, di sini ada Kanada. Ya, di Indonesia garis pantainya paling panjang. Jadi Kanada lebih panjang dari kita ya. Jadi nomor 1 mungkin Kanada itu. Indonesia terdiri atas belasan ribu pulau. Ya, jadi biar lebih jelas kita melihatnya, kita ya paling enak melihat di Google Earth. Belasan ribu pulau. Ini yang besar kelihatan 5, 1, 2, 3, 4, 5. Tapi kalau kita zoom, banyak pulau kecil-kecil ini loh ya. Kecil-kecil ini pulau. Dan boleh jadi ada penghuninya ini loh, kecil-kecil banyak ini ya. Terutama yang dekat-dekat dengan Jawa itu banyak penghuni. Sulawesi, ujungnya Sulawesi sini. Ya, ini pulau kecil-kecil. Ya, banyak sekali. Nah, coba yang di Jakarta, dekat Jakarta ada Kepulauan Seribu. Nah, di sini, ya kan, kecil-kecil tapi banyak. Ya, jadi kalau dihitung ribuan
pulau di Indonesia. Lebih tepatnya datanya kita baca aja. Jumlah pulau seluruhnya mencapai ini, jumlah pulau. Jumlah pulau ini ada 13.466 buah. Ini kan bisa kalian hafalkan ini. Siapa tahu ya, keluar di ulangan. Ya, 13.466 buah. Jumlah wilayah Indonesia mencapai, nah ini luas ya, luas wilayah Indonesia mencapai ini 5.180.053 km persegi, terdiri atas daratan seluas ini. Daratannya adalah 1.922.570 km persegi dan lautannya seluas 3.257.483 km persegi. Ini berarti wilayah lautannya lebih luas dari wilayah daratan. Ya, laut lebih luas atau lebih besar daripada darat. Jadi Indonesia adalah negara maritim, ya. Seharusnya hasil laut kita itu sangat-sangat melimpah. Kita harus bisa memiliki teknologi yang bagus ya, kalian sekolah yang benar. Jadi agar bisa menggunakan atau mendapatkan hasil seoptimal mungkin dari laut kita. Jika kamu perhatikan keadaan pulau-pulau di Indonesia tampak adanya keragaman bentuk muka bumi. Ya, bentuk muka bumi Indonesia dapat dibedakan menjadi ada dataran rendah. Nah, Pak Ali tinggal di Surabaya adalah dataran rendah ya. Ada dataran tinggi, ini dataran rendah itu di bawah 200 meter di atas permukaan laut ya. Dataran rendah ini di sekitarnya 0 sampai 200 lah meter dari permukaan laut. Terus ada dataran tinggi ya, dataran tinggi itu sekitar 200 sampai sekitar 400 kalau nggak salah ya. Nanti kita lihat datanya sama-sama. Ada pegunungan, bukit ya. Sebaran dari bentuk muka bumi tersebut dapat dilihat pada peta fisiologis Indonesia berikut ini. Nah, ini bisa dilihat. Ya, karena Pak Ali tinggal di Surabaya saya lihat dulu. Ya, kalian juga gitu, daerah kalian dilihat dulu. Ya, di sini dataran rendah warna kuning. Ya. Kalau kita zoom, ini di sini kita lihat ya. Keterangannya di sini. Nah, pegunungan yang coklat, perbukitan yang hijau, dataran tinggi yang merah dan dataran rendah yang kuning. Ya, kalian tinggal di mana? Nah, silakan diketik di kolom komen. Dataran rendah, tinggi, atau di pegunungan. Daerah dataran rendah ini termasuk Jakarta juga lah ya. Nah, ini sangat rawan banjir rob atau banjir dari laut, atau bahkan sangat rawan tenggelam apabila ada global warming seperti yang Pak Ali sampaikan tadi. Ya, di daerah Jawa Tengah, daerah sini ini sudah banyak desa-desa yang sudah tenggelam. Yang dulunya desa sekarang jadi laut ya. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Nah, ini rencana ibu kota pindah ke sini ya, biar aman mungkin ya. Tapi sekarang sayang sekali masa pandemi ya. Yang coklat ini dataran tinggi ya. Pada peta fisiologi tampak sebaran bentuk muka bumi Indonesia mulai dari dataran rendah sampai pegunungan. Untuk membaca peta tersebut, perhatikan legenda. Legenda ini keterangannya itu loh, legenda. Nah, ini legenda. Nah, ini adalah skalanya. Ya, perbandingannya. Ini legendanya, ya. Atau keterangan peta. Simbol warna kuning menunjukkan dataran rendah, hijau dataran daerah perbukitan, orange menunjukkan dataran tinggi, dan warna coklat menunjukkan gunungan. Orange ya, bukan merah. Oke. Kita lanjutkan aktivitas kelompok sekarang. Aktivitas kelompok. Peta fisiologis sangat bermanfaat untuk mengetahui kondisi bentuk-bentuk muka bumi suatu wilayah. Bersama teman-teman perhatikan peta fisiologis Indonesia pada gambar 134. Setelah mencermati peta tersebut, deskripsikan kondisi fisiologis daerah tempat tinggalmu. Amati pula beberapa pulau lainnya di Indonesia dan deskripsikan keadaan muka buminya. Jika di sekolahmu memiliki fasilitas internet, silakan kamu gunakan fasilitas tersebut untuk memahami peta fisiografis Indonesia secara lebih jelas. Ya,
Kita perhatikan di sini, nanti kita juga buka di internet ya. Nah, di sini sebagian besar Surabaya dataran rendah. Ya, di sini Gresik dataran tinggi, ada gunung-gunung di sana. Ya, Lamongan juga ada gunung-gunung, sampai Tuban ada gunung-gunung di sana, Gunung Kapur. Ya, nah, ini dataran perbukitan. Ya, dataran tinggi ada di daerah sini, Tulungagung. Ya, nah, apalagi Malang. Ya, Malang ini dataran tinggi. Ya, Pak Ali kalau daerah sini sangat paham ya, karena tinggalnya di daerah sini. Oke, kalian bisa lihat daerah kalian sendiri. Ya, jadi untuk yang di Surabaya berarti jawabannya adalah Surabaya di daerah rendah. Ya, Surabaya adalah dataran rendah. Setelah mencermati peta tersebut, deskripsikan kondisi fisiografis daerah tempat tinggalmu. Di Surabaya atau tempat tinggal saya ya, kondisi fisiografis adalah dataran rendah ya. Kalian bisa lihat di internet juga ya. Di sini sudah saya ini peta fisiologis Surabaya ya. Jadi di sini ada situs-situs yang akan menjelaskannya ya, terutama di ini. Nah, di sini Pak Ali tadi lihat survei tanah dan evaluasi lahan ya. Stella M3 Februari 2018 ya. Jadi di sini kalian bisa baca detailnya. Ya, di sini peta jenis tanah, ada jenis tanahnya, ya, ada peta penggunaan lahan. Saya peta ketinggian tadi saya cari kok enggak ada. Ini enggak jelas gambarnya loh, enggak jelas, sayang sekali. Ya, jadi sudah. Kalau di copy dan paste di sini peta penggunaan tanah, ternyata setelah di zoom ya, untuk Surabaya ini adalah fasilitas publik ya. Di sini penggunaan lebih pada penggunaan tanah ya, pada penggunaan tanah. Jadi misalnya yang kuning apa permukiman, berarti daerah permukiman ternyata juga mendominasi di Surabaya. Yang merah rasanya nggak usah baca, ini pelabuhan, ini yang orange sini harusnya ya. Nah, memang itu daerah pelabuhan. Kawasan apa ini? Waduh, nggak kebaca sayang sekali. Kantor dan pemerintahan, nah, yang merah-merah ini kantor pemerintahan. Ya, di sini pusat kotanya. Oke, bisa kalian lihat sendiri ya. Nah, di sini ada peta jenis tanah. Ternyata di Surabaya jenis tanahnya macam-macam ya. Nah, yang coklat apa ini? Nah, Pak Ali kebagian daerah yang coklat ini. Yang coklat ada aluvial hidromorf. Jadi aluvial kelabu tua ya. Jadi daerah ini ya, daerah berlumpur. Daerah berlumpur, areal bekas rawa, ya, areal rawa di sini. Ya. Jadi agak susah kalau mendirikan bangunan di Surabaya. Ya, konstruksinya beda ya, karena tanahnya gerak. Nah, itu harus dipahami misalnya kalian nanti bercita-cita di teknik sipil. Oke, untuk pembahasan yang lain akan kita lanjutkan di video berikutnya ya, kondisi iklim Indonesia. Untuk ini cukup dulu ya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.